Ya itu permainan anak kecil lah itu kalau gitu. Iyalah kalau ya kan mestinya kalau deklarasi ya kasih tahu aja Ganjar kita mau deklarasi Anda duduk di samping saya tuh kan begitu kan. Demikian juga siapa Mbak Yeni kan disebut-sebutkan. Tapi saya anggap ya mungkin beberapa orang di PSI ya caper gitu dan itu bahayanya karena Ganjar sebetulnya juga lagi bersiap-siap untuk deklarasi. Dan kalau sekarang orang anggap, loh ternyata Ganjar nggak takut untuk mendeklarasikan diri. Kan dia nggak ada di situ kan. Jadi itu psikologinya justru mengecilkan Ganjar. Sambil membuat Bu Mega marah lagi. Tuh. Tapi kan Bu Mega nggak mungkin marahin anak kecil. Setelah Nasdem ucapkan lalu PSI ngikut di belakang itu dengan modus yang lain. Tapi yang hendak diucapkan sebetulnya adalah kami, udah betul, kami ingin pemimpin yang bersih dari korupsi. Kami ingin pemimpin yang tidak terlibat di dalam politisasi politik identitas. Saya mesti sebutin politisasi politik identitas ya. Politik identitas ya baik-baik aja, tapi politisasinya yang buruk. Itu juga tidak tuntas dibaca oleh PSI. PSI juga kekurangan kemampuan untuk membaca konsep politik identitas tuh. Dan padahal sebetulnya di awal-awal pendirian partai itu saya kasih kuliah tentang politik identitas. Tapi ya nggak nyampe lah cara berpikir teman-teman di PSI pada waktu itu. Dan ternyata sekarang nggak nyampe juga tuh. Karena dengan mengucapkan politik identitas, dia mempolitisasi istilah politik identitas. Itu konyolnya. Tapi yang jadi persoalan ini, netizen juga mengamati apa yang dilakukan oleh ketua umumnya, yakni Haji Giring Ganesa Sumaryo. Nah, saya mesti begitu mengucapkannya karena dia selalu mengucapkan dengan lengkap juga namanya. Jadi juga saya nggak tahu apakah bagian dari politisasi politik identitas juga karena gelar hajinya dibawa-bawa gitu. Pada saat itu dia pagi harinya dia membuli Nasdem dan Anies. Kenapa? Karena dalam situasi ketika orang berduka kok tidak sensitif. Gitu, nir empati dia menyebutkan. Mestinya berduka dulu, ada tragedi di Kanjuruhan kok sekarang malah tiba-tiba deklarasi. Sorenya partainya dia sendiri juga melakukan deklarasi. ini bagian komedinya menurut saya ini. Ya itu yang saya sebut tadi kedangkalan itu karena cuma mau cari sensasinya tuh. Pada akhirnya logika itu kita tahu bahwa ya ngapain kita dengerin anak kecil kalau anak kecil membuat berita ya tetap anak kecil kan udah itu gampangnya begitu jangan diterusin lah nanti kalau dia udah dewasa kalau PSI udah dewasa ya baru dikomentari. Halo Bung Rocky, gimana? Sehat Bung Rocky? Ya enak mengamati percaturan politik yang mungkin juga akan draw atau langkah-langkah kuda dari Nasdem lalu diikuti dengan semacam nggak tahu ini main catur apa enggak nih PSI itu. Tapi kelihatannya politik Indonesia udah dimulai dengan terobosan dibuat oleh Pak Surya Paloh. Walaupun konsekuensinya masih jauh, kita nggak tahu nih. Surya Paloh taruh Anies di situ, apa betul Surya Paloh mau berkelahi dengan KPK? Atau mungkin ada jebakan lain yang dipasang oleh ya sebut blok lain untuk memancing Anies supaya udah tampil aja. Toh nanti berakhirnya Anies akan dikecilkan sebagai sekedar bagian dari komunitas kadrun. Kita mulai baca sinyal-sinyal itu. Ya. Oke. Tadi Anda nyinggung PSI ya. Saya sendiri nggak begitu sadar kalau ternyata kemarin, artinya kalau ketika pagi harinya terjadi deklarasi yang dilakukan oleh Nasdem untuk Anies Baswedan, ternyata pada sore harinya itu ada deklarasi juga yang dilakukan oleh PSI dan itu untuk Ganjar Pranowo, gitu ya. Jujur ini juga ini lolos dari sorotan publik gitu. Tetapi tentu saja langkah yang dilakukan oleh PSI ini menarik. Kenapa dia kemudian mendeklarasikan Ganjar? Apakah ini tidak makin menempatkan Ganjar dalam posisi yang sulit gitu? Alih-alih dia mendukung Ganjar, tapi sebenarnya dia menjebloskan Ganjar. Gitu. Ya itu permainan anak kecil lah itu kalau. Gitu. Iyalah kalau. Ya kan mestinya kalau deklarasi ya kasih tahu aja Ganjar kita mau deklarasi Anda duduk di samping saya tuh kan begitu kan. Demikian juga siapa Mbak Yeni kan disebut-sebutkan. Tapi saya anggap ya mungkin beberapa orang di PSI ya caper gitu dan itu bahayanya karena Ganjar sebetulnya juga lagi bersiap-siap untuk deklarasi.
Dan kalau sekarang orang anggap, loh ternyata Ganjar nggak takut untuk mendeklarasikan diri, kan dia nggak ada di situ kan. Jadi itu psikologinya justru mengecilkan Ganjar sambil membuat Bu Mega marah lagi tuh. Tapi kan Bu Mega nggak mungkin marahin anak kecil. Ya, dan narasinya itu loh yang saya kira kok selalu itu aja yang dibawa, yang dia menyatakan bahwa mereka tidak akan mengusung orang seperti Anies karena berbeda dengan mereka, kan mereka ini kan platformnya adalah anti korupsi dan kemudian juga anti terhadap intoleran, orang yang selalu yang intoleran. Itu selalu ya tuh yang masih jualan ini gitu. Ya anti korupsi tapi dukung Ganjar yang udah pernah dipanggil KPK itu. Ya di situ kan. Dan potensi Ganjar untuk mengalami pembulian seperti Anies juga sama aja tuh. Anisisasi. Kan intinya adalah kriminalisasi. Anisisasi mengalami anisisasi. Tapi kita bisa baca ya PSI berupaya untuk jadi partai yang unik, ya bagus-bagus saja tuh. Dan Grace Natali tentu udah belajar panjang tentang cara berkomunikasi untuk menarik perhatian, walaupun akhirnya tergopoh-gopoh. Karena ya bagi pers ya iyalah, setelah Nasdem ucapkan lalu PSI ngikut di belakang itu dengan modus yang lain. Tapi yang hendak diucapkan sebetulnya adalah kami, udah betul, kami ingin pemimpin yang bersih dari korupsi. Kami ingin pemimpin yang tidak terlibat di dalam politisasi politik identitas. Saya mesti sebutin politisasi politik identitas ya. Politik identitas ya baik-baik aja, tapi politisasinya yang buruk. Itu juga tidak tuntas dibaca oleh PSI. PSI juga kekurangan kemampuan untuk membaca konsep politik identitas tuh. Dan padahal sebetulnya di awal-awal pendirian partai itu saya kasih kuliah tentang politik identitas, tapi ya nggak nyampe lah cara berpikir teman-teman di PSI pada waktu itu, dan ternyata sekarang nggak nyampe juga tuh. Karena dengan mengucapkan politik identitas dia mempolitisasi istilah politik identitas. Itu konyolnya PSI yang kebetulan kemarin yang bicara adalah Grace, tapi saya kira Grace di brief dengan cara bodoh oleh timnya itu tuh. Jadi itu intinya. Nah sekarang kalau dianggap bahwa memilih Ganjar itu kan jebakan buat Ganjar juga tuh. Dan peristiwa-peristiwa semacam ini akan berlanjut. Semua orang nanti akan tiba-tiba ada partai yang kami deklarasikan Andika tuh. Padahal Andikanya lagi sibuk untuk membersihkan TNI dari problem kerusuhan di Malang tuh. Jadi hal-hal semacam ini yang kita sebut sensasi dangkal, itu intinya tuh. Tapi ya sebagai partai ya berhak, tapi saya sebagai analis menganggap mencari sensasi dangkal ya menyebabkan pendangkalan. Ya. Dan saya kira gini, ini sudahlah. Oke, kita soal itu kita boleh beda pendapat soal deklarasi mereka mendukung Ganjar dan sebagainya gitu ya. Dan kemudian narasi yang dibawa. Tapi yang jadi persoalan ini, netizen juga mengamati apa yang dilakukan oleh ketua umumnya, yakni Haji Giring Ganesa Tjumaryo. Nah, saya mesti begitu mengucapkannya karena dia selalu mengucapkan dengan lengkap juga namanya. Jadi juga saya nggak tahu apakah bagian dari politisasi politik identitas juga karena gelar hajinya dibawa-bawa gitu. Pada saat itu dia pagi harinya dia membuli Nasdem dan Anies. Kenapa? Karena dalam situasi ketika orang berduka kok tidak sensitif. Gitu, nir empati, dia menyebutkan mestinya berduka dulu, ada tragedi di Kanjuruhan kok sekarang malah tiba-tiba deklarasi. Sorenya partainya dia sendiri juga melakukan deklarasi. ini bagian komedinya menurut saya ini. Ya itu yang saya sebut tadi, kedangkalan itu, karena cuma mau cari sensasinya tuh. Pada akhirnya logika itu kita tahu bahwa ya ngapain kita dengerin anak kecil. Kalau anak kecil membuat berita ya tetap anak kecil kan, udah itu gampangnya begitu. Jangan diterusin lah. Nanti kalau dia udah dewasa, kalau PSI udah dewasa baru kita komentari. Mari kita kalau gitu kita bahas lebih serius ya soal ini. Oke, peta. Mari kita bicara tentang konstelasi politik Indonesia pasca deklarasi Nasdem. Yang tadi yang deklarasi Ganjar nggak usah kita bahas ya. Gitu ya. Iya itu ya, bukan Ganjar penting, tapi karena ini menyangkut konferensi pers anak kecil ya jangan kita bahas. Non faktor itu jadinya ya. Non faktor. Yes, oke. Mari kita bahas konstelasi politik dalam negeri kita pasca deklarasi Anies kemarin. Deklarasi Anies.
Aneh. Jadi sekarang orang menghitung tuh, setelah Anies dideklarasikan oleh Pak Surya Paloh, apa hasil konsolidasi dengan Demokrat dan PKS, kan itu intinya kan. Ya. Karena kalaupun Anies dideklarasikan tapi suara Demokrat misalnya masih mendua, itu kesulitan nanti kan. Kan kepastian 20% itu yang ingin kita peroleh, walaupun kita anggap ini konyol juga kalau Anies tetap merasa bahwa dia dicalonkan tapi di dalam sistem yang pro threshold. Itu juga secara batin saya menganggap Anies artinya masuk dalam kecurangan juga tuh. Intinya begitu tuh. Nah, karena itu harus ada segera keterangan pers dari Anies sendiri. Dia dicalonkan tapi dia merasa bahwa dia tidak adil kalau sistemnya itu masih 20%. Walaupun nanti secara pragmatis tentu Anies akan bilang hanya ini caranya karena semuanya tertutup. Itu bisa diterima juga. Tetapi yang lebih penting adalah menduga sampai hari apa nanti, mungkin seminggu ini nggak ada kepastian tuh siapa wakil presiden Anies, nggak ada kepastian apa isi koalisi Nasdem dengan Demokrat, dan itu orang akan menganggap kalau begitu Anies sangat mungkin juga dijebakkan di dalam keadaan semacam ini tuh, supaya terjadi kekacauan. Jadi masih banyak hal, karena kita tahu Pak Surya Paloh tentu punya berlapis-lapis strategi, tapi strategi yang ingin dilihat hari ini adalah apakah Presiden Jokowi merestui Surya Paloh untuk mencalonkan Anies. Nah, kalau dianggap yang merestui itu artinya diumpankan untuk kalah sebetulnya. Itu intinya tuh kalau kita mau berpikir jujur dalam politik. Tapi Anies teman saya, teman kita semua, dan kita ingin dorong seorang pemimpin tumbuh dari kebersihan etika itu poin saya. Iya. Oh, jadi artinya jangan terlalu gembira dulu ya para pendukung. Iya harus begitu. Karena kalau misalnya Pak Firly itu atas desakan politik yang kuat memutuskan Anies ditersangkakan, terus terjadi konsekuensinya tuh siapa yang akan membela Anies? Ya pasti 212 akan dia di situ. Lalu Anies dijebakkan lagi, oh dia memang cuma didukung oleh 212 tuh. Kan itu yang akan terjadi tuh, yang harusnya dihitung oleh Nasdem tuh. Lain kalau Nasdem menganggap udah Pak Firly nggak mungkin lagi untuk mentersangkakan Anies kan. Kan pasti ada crowd di situ tuh. Jadi saya tetap bukan mencurigai sebetulnya, berpikir terbalik bahwa masih ada potensi Anies untuk dijebakkan di dalam permainan politik semacam ini. Oke, tetapi situasi kita ini sendiri pasti juga akan punya sebagai salah satu faktor dong, Bung Rocky, di public distrust yang meluas gitu, dan kemudian juga kelihatannya publik sudah mulai mencari figur-figur yang bisa menyatukan mereka dalam menghadapi pemerintah misalnya. Iya betul, pasti orang menganggap bahwa oposisi akan ada di suara Anies tuh. Ya. Tetapi akses masyarakat sipil ke Anies juga lemah. Itu juga kritik saya pada Anies. Anies kurang menganggap bahwa masyarakat sipil pada akhirnya yang akan melindungi dia tuh. Jadi sebetulnya harus ada semacam etika basa-basi. Anies bicara aja pada publik, oke, saya mengerti keadaan dan izinkan saya untuk mencoba mengatasi ini dengan menerima tawaran Nasdem. Itu lebih etikanya lebih kuat gitu. Jangan taken for granted bahwa masyarakat sipil menginginkan Anies dicalonkan sebagai presiden melalui Nasdem tuh. Ya. Kan Nasdem dianggap bagian dari kekuasaan. Jadi mereka yang menjadi true believer di dalam demokrasi menganggap Anies ada hal yang secara etis masih bermasalah di situ tuh. Seolah-olah ada semacam pragmatisme. Lalu orang mungkin menganggap Anies kok nggak kurang sabar untuk menunggu suasana politik yang lebih pekat mendukung dia dari wilayah masyarakat sipil. Kalau Anies katakan bahwa saya menerima tawaran Nasdem karena saya tahu masyarakat sipil mendukung saya untuk melakukan perubahan, maka Anies mesti kasih pidato itu di awal tuh. Jadi jangan sampai misalnya satu waktu Anies dianggap sekedar sebagai petugas partai dari Nasdem, itu bahayanya sebetulnya. Nah, saya terangkan ini dari perspektif public ethics saja tuh. Tapi tetap kita anggap bahwa Anies sudah ada dalam radar dan dia potensial untuk memimpin Indonesia. Yang sering saya katakan bahwa Anies hanya akan pindah dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara. Dia pernah memimpin ibu kota, tapi sekarang dia akan memimpin dari ibu kota. Itu proposal etis saya pada Anies dan dukungan saya untuk pencalonan dia tuh. Tapi sekali lagi ada opini publik yang menghendaki Anies lebih tuntas
menerangkan kenapa melalui Nasdem dan kenapa tidak sekaligus mengatakan Nasdem harusnya juga datang ke Mahkamah Konstitusi nyatakan judicial review untuk threshold itu tuh. Itu lebih lengkap. Jadi orang lebih lega melihat bahwa Anies adalah satu ekstrim dari istana tuh. Polar yang lain dari istana. Kira-kira begitu. Nah, jadi masih banyak sekali PR dan ceritanya masih panjang ya. Ini bukan berarti kemudian karena seolah-olah ini sudah muncul semacam euforia gitu di kalangan bahwa Pilpres sudah selesai. Ya itu yang mesti kita tahan. Euforia itu bisa berbalik juga jadi air mata nanti kalau kita nggak hati-hati itu. Karena Anies tetap ada dalam radar jebak-menjebak. Itu pengamatan saya begitu. Oke, jadi bagi kita akan terus kawal dan tentu saja kita gembira kalau banyak sekali calon. Sekali lagi sebenarnya kenapa kita bicara soal 0% itu karena kita ingin agar bangsa kita ini mendapat seorang pemimpin yang bermutu gitu ya, Bung Rocky, dan pemimpin bermutu itu tidak mungkin muncul hanya dengan presidensial threshold 20% yang membatasi capres itu hanya 2 pasang calon saja. Ya itu intinya. Atau dengan gampang kita katakan kalau Anies sudah dideklarasikan oleh Nasdem, investornya siapa? Kira-kira begitu pertanyaannya kan. Jadi itu pertanyaan absolut di dalam wilayah etika politik. Kalau soal permainan politik ya kita serahkan pada keahlian Pak Surya Paloh. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky, dan khusus spesial khusus kasus Anies ini mesti kita kawal dengan 0%. Nah, ini absolut 0%. Oke. Thank you. Salam restorasi. Saya jadi teringat Sri Mulyani. Salam Demokrat, merdeka.